Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara menampilkan kecepatan internet yang ada di laptop ataupun komputer yang kita miliki ya, khususnya itu di OS Linux, tepatnya di Linux Mint. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, saya sini pakai OS-nya itu Linux Mint versi 21 yang 64 bit. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat ada sebuah keterangan total download dan upload pada bagian bawah. Nah, di sini merupakan indikator ataupun kalau di Linux Mint sebutannya adalah applets, yang dimana kita bisa menambahkan sebuah kalau saya sih biasanya widget lah ya. Nah, widgetnya itu kita bisa letakkan di bagian bawah sini khusus untuk yang speed indicator ataupun network speed indicator namanya. Nah, kita bisa tahu tuh total downloadnya berapa, total uploadnya berapa. Jadi kita kalau misalkan mau mantau koneksi internet kita, ini lebih enak dibandingkan kalau misalnya kita kalau mau langsung buka di speedtest.net ataupun situs lainnya yang bisa kita untuk melakukan pengecekan kecepatan internet. Oke, jadi caranya bagaimana? Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal ataupun menggunakan OS Linux Mint ya. Nah, jadi setelah masuk ke desktop, ini kan sudah ada taskbar ya di bagian bawah di sini yang berjejer, ada ikon-ikon berbeda di sini. Kita tinggal diklik kanan saja pada tempat yang kosong, nanti dia akan muncul dan pilih bagian applets. Nah, di sini applets nanti kalau misalkan dia belum langsung bisa nanti dilihat di bagian bawah sini apakah dia sedang refresh case-nya ataupun cache-nya. Nah, kalau misalkan sudah, kita masuk di tab manage ya. Jadi manage yang di awal secara default akan tampil di sini. Nah, ini adalah list applets yang sudah terinstall. Baik sudah terinstall di sini di komputer saya, tapi ada juga yang campuran dalam artian yang belum aktif ya. Contoh di sini ada yang sudah dicentang dan tidak. Nah, kalau misalnya sudah dicentang berarti itu tandanya sudah aktif. Contohnya adalah di bagian sini pada bagian download and upload speed. Nah, jadi caranya gimana? Silahkan masuk di bagian download. Nah, nanti biasanya secara default ataupun bawaan dari Linux Mint itu dia langsung mensort ataupun mengurutkan berdasarkan yang paling populer. Contoh di sini paling atas adalah untuk menampilkan applets-nya weather ya, ataupun menampilkan cuaca. Nah, di sini paling pertama, nah kita bisa scroll nih. Banyak ya, macam-macam ada di sini applets-nya. Nah, di sini ada yang namanya download and upload speed. Nah, nanti tinggal teman-teman klik panah bawah sini saja ya. Jadi nanti di sini seharusnya ada tanda panah bawah. Cuman karena saya sudah menginstal, maka dia tidak ada lagi tombol untuk mendownloadnya ya, karena sudah ada di komputer saya. Kalau misalnya sudah, nanti dia akan masuk di tab manage ini. Nah, ini adalah contohnya dari download and upload speed, yaitu dari by card stuff di sini. Nah, kalau sudah, contohnya misalkan saya nonaktifkan ya, saya di sini klik tombol minus di sini, maka dia akan hilang di bawah sini. Tapi kalau saya klik plus, nanti dia akan bertambah. Oke. Nah, perhatikan juga teman-teman kalau misalkan menggunakan monitor lebih dari satu ya. Contoh di sini saya pakai ada dua monitor. Nah, ketika misalkan saya klik baik itu di previous maupun di next panel, si taskbarnya ini akan berbeda warnanya. Nah, jadi menandakan kalau misalkan yang warnanya agak terang seperti ini itu adalah di posisi layar sekarang. Tapi kalau misalkan di next panel saya klik, maka dia akan pindah ke taskbar yang ada di layar kedua saya. Nah, jadi saya kembalikan lagi ke previous panel. Nah, secara default dia akan tampil seperti ini. Tapi nanti ketika sudah kita tambahkan atau kita klik tombol plus di sini, dia biasanya tidak akan langsung muncul. Nah, cara memunculkan speed ataupun kecepatannya itu bisa diklik kanan. Nanti di sini ada pilihan nih namanya GUI. Nah, kalau saya pribadi saya pilih yang large ya, karena kalau yang compact dia kecil seperti ini. Dan menurut saya ini agak susah untuk melihatnya. Jadi saya akan kembalikan lagi ke large. Dia akan tampil seperti ini, jadi mendatar ya formatnya. Kemudian di sini ada yang namanya network interfaces. Nah, nanti teman-teman tinggal tes tuh apakah nanti yang di Eno1 ataupun IO itu tinggal dicek. Kalau misalnya ada lagi yang satu ataupun dua lagi tambahan data dari pilihan network interfaces-nya, itu tinggal dicentangkan saja ataupun tinggal diaktifkan. Nah, jadi nanti tinggal diklik, dicek tuh apakah jalan atau tidak sampai dia nanti ketemu di koneksi internet yang teman-teman pakai ya di laptop ataupun di komputer. Nah, kalau di sini saya pakai Eno1 karena di sini koneksinya ke
LAN. Jadi kabel LAN saya itu saya colokkan ataupun saya sambungkan ke komputer saya, makanya dia ke koneksi Eno 1 ya. Nah, contoh kalau misalnya saya pakai yang IO ini, saya ini matikan Eno 1, nanti dia mati tuh ya, nggak ada tuh. Padahal kalau misalnya kita coba buka ya, saya buka untuk sebuah apa namanya window baru, kita bisa buka untuk speed test ya, speedtest.net ya. Nah, harusnya ketika kita mau buka kan udah jalan nih ya, tapi dia nggak muncul loh. Jadi kalau misalnya kita pilih lagi network interfaces, saya pilih IO misalnya. Nanti dilihat di sini dia nggak muncul juga karena ya tidak sesuai dengan apa yang terhubung di koneksinya ya. Nah, kalau di sini cuma untuk testing. Contoh, saya misalkan klik go ya, apakah dia nanti akan jalan? Nah, di sini nggak jalan nih. Nah, kan nggak jalan tuh. Nah, ini sedangkan di sini speed test saya sudah running ya. Jadi saya kembalikan ke network interface, saya pilih yang IO. Nah, kalau misalkan dia hidup kedua, sebenarnya nanti tidak akurat sih. Jadi pilih saja salah satunya saja. Nah, kemudian kalau misalkan ini teksnya agak sedikit apa namanya, gak jelas ya ataupun mepet ya, itu bisa diatur juga dengan masih tetap diklik kanan. Kemudian pilih yang namanya configure, kita atur settingnya. Nah, di sini akan ada banyak settingan. Cuman kalau saya pribadi biasanya pada di bagian GUI di sini. Kemudian di sini ada namanya teks CSS. Nah, sini saya sudah ganti ya, sebelumnya tidak seperti ini. Saya ganti di sini menjadi font size-nya lebih besar. Kalau misalkan mau lebih jelas, mungkin kita perkecil saja ya. Nah, seperti ini font size 13 pixels. Atau kalau mau dikasih padding juga jarak juga bisa sih. Nah, kalau mau dikasih font weight-nya supaya dia tidak terlalu tebal, bisa juga seperti ini. Nah, contoh kalau misalnya saya kasih padding juga di sini padding 5 pixels. Nah, dia agak sedikit ada jarak ya. Jadi padding itu untuk kasih jarak. Sebenarnya di kode untuk di sini seperti kalau misalkan teman-teman pernah belajar CSS untuk web programming ya. Ini biasanya kita pakai di sini. Saya coba lagi nih, saya klik go, nanti dia akan jalan nih di sini. Kita lihat nih. Nah, jalan kan? Saya coba misalkan configure lagi. Saya coba perbesar dulu di sini teksnya menjadi 15 misalnya, atau saya buat jadi 17 lah. Nah, dia sudah agak sedikit beda ya. Sudah lebih jelas. Kalau misalkan mau font weight-nya kita aktifkan normal lagi, nanti dia akan tebal seperti ini. Oke, mungkin kurang lebih seperti inilah ya untuk bagaimana caranya menampilkan indikator kecepatan di komputer atau monitor kita, khususnya di OS Linux Mint. Mungkin ini saja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.